Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK 9 Channel. Kita masih melanjutkan untuk belajar PLC Mitsubishi. Kali ini membahas function yang ke-27 yaitu WOR atau Logical Word OR. Kita lihat di dalam instruction formatnya. Jadi function ini bisa operasional untuk 16 bit, bisa juga operasional untuk 32 bit. Kalau untuk operasional 16 bit, nanti di dalam membuat instruksinya itu kita menggunakan function WOR. Bisa juga menggunakan function WORP. Untuk operasional 32 bit, nanti di dalam membuat instruksinya itu kita menggunakan function DOR. Bisa juga menggunakan function DORP. Sekarang kita buat programnya menggunakan GXWorks 2. Klik 2 kali. Di sini kita pilih project, kemudian klik new, kita setting, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan. Kalau sudah sesuai, kemudian klik OK. Kita buat programnya, kita masukkan kontak normally open, diklik. Kemudian di sini ketik addressnya M8000. Klik OK atau Enter. Kemudian kita buat instruksinya, kita pilih F8. Di sini diketik WOR spasi D100 spasi D200 spasi D300. Klik OK atau tekan Enter. Kemudian kita simulasi, klik compile, klik build, klik start stop simulation. Kita tunggu prosesnya. Klik close. Jadi akan kita simulasi menggunakan simulator dari JT Designer 3. Kalau kita simulasi menggunakan simulator GXWorks 2 nanti kurang jelas. Demikian tampilan simulator yang kita buat di JT Designer 3. Jadi kita simulasi menggunakan data word. Karena di sini di dalam instruksinya menggunakan function WOR, logical OR dengan data word atau channel. Jadi di sini saya menggunakan channel D100. Ini untuk input 1, D200 input 2 dan D300 untuk output. Kita lihat di dalam tabel kebenaran. D100 input 1, D200 input 2, D300 output. Untuk data word itu bisa juga dibilang channel. Jadi untuk operasional 16 bit itu satu channel ada 16 bit. Jadi membaca data bit itu dimulai dari kanan ke kiri. Dimulai dari bit 0, bit 1, bit 2, bit 3 sampai dengan bit yang ke-15. Kemudian dari 16 bit itu ada 4 digit. Digit 1, digit 2, digit 3, dan digit 4. Yang termasuk digit 1 yaitu bit 0, bit 1, bit 2, dan bit 3. Digit 2, bit 4, bit 5, bit 6, dan bit 7. Digit 3, bit 8, bit 9, bit 10, dan bit 11. Digit 4, bit 12, bit 13, bit 14, dan bit 15. Sekarang kita simulasi dari tabel kebenaran ini. Sekarang data D100
input 1 0, input 2 D200 juga 0, output juga bernilai 0. Jadi kalau kita baca dari tabel kebenaran, jika input 1 berlogika 0 dan input 2 berlogika 0, maka output juga berlogika 0. Sekarang input 1 kita ganti datanya dengan 1. Kita baca, jika input 1 berlogika 1 dan input 2 berlogika 0, maka output berlogika 1. Kita rubah input 1 0, input 2 D200 1. Kita baca, jika input 1 D100 berlogika 0 dan input 2 D200 berlogika 1, maka output D300 berlogika 1. Sekarang kita rubah data D100 input 1. Kita baca, jika input 1 D100 berlogika 1 dan input 2 D200 berlogika 1, maka output D300 berlogika 1. Jika menggunakan simulator dengan data Word, maka untuk outputnya bisa kita rubah K1M0 menggunakan digit spesifikasi supaya nanti bisa difungsikan menjadi input untuk mengaktifkan output PLC. Jadi kita keluar dulu dari simulasi. Kita kembali ke GXWorks 2. Jadi untuk menggunakan digit spesifikasi kita rubah untuk outputnya. Klik 2 kali. Di sini diketik K1M0. Klik OK atau Enter. Input pertama M0 untuk mengaktifkan output Y0. Kemudian input kedua M1 mengaktifkan output Y1. Input ketiga M2 mengaktifkan output Y2. Input yang keempat M3 mengaktifkan output Y3. Jadi di sini ada 4 input dan 4 output. Kita lihat ini K1M0, ini artinya digit ke-1 output M0 dimulai dari M0, M1, M2 dan M3. Kalau K2 itu 2 digit, K3 4 digit, dan K4 4 digit. Untuk operasional 16 bit. Sekarang kita simulasi, klik compile, klik build, klik start stop simulation. Close. Jadi sekarang kita simulasi menggunakan data Word dengan output dari digit spesifikasi. Di sini K1 yaitu digit 1. Digit 1 adalah bit 0, bit 1, bit 2 dan bit 3. Sekarang kita isi untuk data di 100. Kalau kita isi angka 2. D200 ini input 2. Kita isi data 4. Maka yang on adalah bit 1 dan bit 2. Kita lihat bit 1 mengaktifkan output Y1, bit 2 mengaktifkan output Y2. Jadi kita bisa isi sampai angka desimal 15 digit 1.
Kita bisa 9. Kita lihat input 1 9, input 2 4. Jadi untuk outputnya desimal 13. Di sini yang on bit 0, bit 2 dan bit 3. Sekarang kita simulasi menggunakan data bit. Kita lihat untuk gerbang logika OR. Input 1 X0, input 2 X1, output Y0. Kita lihat di sini, input 1 X0, input 2 X1, output Y0. Di dalam tabel kebenaran, jika input 1 berlogika 0, input 2 berlogika 0, output berlogika 0. Jika input 1 berlogika 0, input 2 berlogika 1, maka output berlogika 1. Jika input 1 berlogika 1 dan input 2 berlogika 0, maka output berlogika 1. Jika input 1 berlogika 1 dan input 2 berlogika 1, maka output juga berlogika 1. Yang kita lihat di sini, input 1 berlogika 0, input 2 berlogika 0, maka output juga berlogika 0. Kalau kita rubah, input 1 berlogika 1, input 2 masih berlogika 0, output berlogika 1. Input 1 berlogika 1, input 2 berlogika 1, maka output berlogika 1. Kalau input 1 berlogika 0, input 2 berlogika 1, maka output juga berlogika 1. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Jadi ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran dan silakan teman-teman dikembangkan sendiri. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.